Oh ya, kita lanjut ke bab ketiga ya. Bab ketiga itu tentang prinsip-prinsip pastoral terhadap pelayanan para migran. Di dalam prinsip-prinsip ini saya bayangkan Romo menulis tentang dokumen-dokumen gereja yang mengupas dan menjelaskan tentang posisi dan peran gereja universal dan gereja partikular. Dalam hal ini baik gereja konferensi wali gereja ataupun keuskupan ataupun ke paroki-paroki. Kira-kira dokumen apa saja yang Romo tulis dan masukkan di dalam disertasi ini, dan dokumen-dokumen itu menjelaskan tentang apa saja ya, kalau boleh. Baik, terkait dengan prinsip itu fundamental untuk pastoral migran perantau itu dibagi dalam dua bagian. Itu diambil dari dokumen-dokumen gereja, baik gereja universal maupun gereja partikular. Gereja universal itu ada 4 dokumen utama ya. Itu yang pertama itu Konstitusi Apostolik Exsul Familia. Exsul Familia. Yang ditulis pada tahun berapa? Paus Pius XII. Oke. Yang ditulis pada tahun 1952. Oke. Yang kedua itu yang saya ambil itu dokumen De Pastorali Migratum Cura. Itu kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu kan Reksa Pastoral untuk para migran lah. Oke, ya. Itu ditulis pada tahun 1969. Oleh itu Kongregasi untuk para Uskup. Oke. Kemudian dokumen yang ketiga adalah dokumen Chiesa, itu surat edaran, lettera circolare dalam bahasa Italia. Ya. Itu Chiesa e Mobilità Umana, gereja dan mobilitas manusia. Oke. Dari tahun 1978. Lalu dokumen yang terakhir itu yang Itu ditulis oleh siapa? Itu ditulis oleh bukan kongres, minta maaf, itu Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Turis. Oke. Kemudian dokumen terakhir itu yang ditulis oleh Dewan Kepausan untuk Pastoral Migran dan Perantau tahun 2004, itu namanya Instruksi Erga Migrantes Caritas Christi. Kasih Kristus untuk para migran kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu dari gereja universal. Selain itu, saya juga mengambil beberapa ajaran dari Paus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus. Oke. Dokumennya sangat banyak, saya tidak perlu sebutkan di sini, tapi ini bentuk perhatian dari kedua paus ini. Ya. Tentang pastoral migran dan perantau. Paus Yohanes Paulus II juga berbicara banyak tentang migrasi, tapi saya tidak memasukkan secara khusus karena ajaran beliau itu tersebar di hampir seluruh tesis. Oh iya. Saya masukkan di beberapa bagian. Oh iya, berkaitan dengan Paus Yohanes Paulus II yang sekarang Santo Yohanes Paulus II. Paus ini yang menginisiasi Hari Migran Sedunia ya? Kalau tidak salah, apakah benar? Benar, dia melanjutkan sebenarnya. Sebenarnya kalau omong tentang Hari Migran Perantau itu kan sudah dimulai pada tahun 1914. Oh, 1914. Pada masa Paus Benediktus ke-15. Awalnya, tapi jauh sebelum itu sudah dimulai oleh pendiri kongregasi Scalabrinian. Oh iya. Yohanes Baptista Scalabrinian. Oke. Yang mulai ini yang mengambil inisiatif untuk itu mendedikasikan salah satu hari Minggu untuk para migran, terutama untuk para migran Italia pertama awalnya ya. Emigran Kemudian Italia. diambil alih juga oleh Vatikan untuk berarti mulai semenjak tahun 1800-an, akhir 1800-an. Ya, itu sudah mulai itu. Oke. Apa istilahnya? Inisiatif itu sudah mulai. Inisiatif sudah mulai ya, benar. Oke. Oh ya. Lalu yang berikut dokumen
Oke, itu gereja universal. Gereja partikular itu saya mulai dengan saya ambil beberapa dokumen dari FABC. Apa itu FABC? FABC itu federasi itu dari Konferensi Balik Gereja Asia. Oke. Federation of Asian Bishops Confederation. Oke. Jadi itu ada Dokumennya apa saja? banyak dokumen, Dokumen banyak. banyak sekali. Itu Tapi semenjak tahun berapa ya? saya ambil mulai tahun 90-an sampai yang terakhir itu tahun 2022. Oke. Yang menjelaskan, membahas tentang situasi dan pelayanan Ya. terhadap para migran. Para migran paling kurang itu mengungkapkan perhatian para uskup Asia berkaitan dengan fenomena migrasi ya. Di sana ada juga omong tentang, saya boleh sampaikan beberapa poin penting itu, omong tentang kerjasama antar keuskupan, lalu perlunya persiapan para migran sebelum mereka berangkat, termasuk menyiapkan mereka sebagai misionaris untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Dan juga omong tentang pentingnya dialog antar agama dalam konteks Asia, karena Asia itu kan untuk proses sangat plural, benar. jadi multikultural. Ya, benar. Lalu kemudian juga beberapa dokumen, dua dokumen dari gereja-gereja Regio Bali dan Nusa Tenggara, dan beberapa dokumen dari ini gereja-gereja di Malaysia, karena mereka beberapa kali mengadakan konferensi yang namanya AMOS. AMOS itu singkatan dari Allah membela orang miskin. Memang nama nabi, tapi diinspirasi nama Nabi Amos mereka membuat singkatan itu. Artinya diinspirasi oleh dari Nabi Amos. Pelayanan Nabi Amos. Ya. Mereka sudah mengadakan beberapa pertemuan Amos itu untuk membahas ini. Ini satu hal yang baru, tapi juga satu hal yang sangat baik, menggembirakan ya, bagaimana gereja di tempat perantauan mereka memperhatikan untuk para migran kita. Lalu dari, tadi saya sudah katakan, itu dari Regio Bali Nusa Tenggara dan juga beberapa dokumen dari Keuskupan Agung Ende. Jadi dari dokumen-dokumen ini muncul beberapa prinsip pastoral itu yang mesti menjadi dasar bagi pastoral migran perantau. Yang pertama itu martabat manusia, itu sangat penting. Yang kedua itu hak untuk bermigrasi, tapi juga untuk tidak bermigrasi. Seringkali orang ngomong hanya tentang hak untuk bermigrasi, tapi orang lupa ada juga hak untuk tidak bermigrasi. Artinya setiap orang punya hak untuk hidup secara layak dan bermartabat di kampung halamannya sendiri, di tanah airnya sendiri. Hak-hak ini itu sangat berkaitan dengan juga kewajiban. Ini yang kewajiban dari pihak siapa? Dari pihak para migran. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh para migran. Mereka tuh punya kewajiban ketika berada di satu wilayah baru, bermigrasi, merantau, di sana mereka mesti belajar bahasa supaya bisa beradaptasi, bisa berintegrasi dengan baik ke dalam komunitas lokal. Lalu yang berikut itu untuk menghormati hukum satu negara, menghormati identitas nasional, menghormati budaya, tradisi, adat istiadat setempat. Ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para migran. Itu penting. Lalu yang berikut kerjasama antar keuskupan, keuskupan asal dan keuskupan tujuan perantauan. Lalu yang berikut itu keterlibatan awam dalam pastoral migran perantau. Ini sangat penting karena bertolak dari eklesiologi itu Konsili Vatikan kedua, terutama berkaitan dengan peranan awam. Awam itu mereka tidak menjadi agen-agen pastoral kelas 2, tapi mereka menjadi rekan kerja dari para imam, dari kaum religius, biarawan-biarawati dalam kaitan dengan pastoral migran dan perantau. Karena itu mereka mesti dilibatkan juga dalam aktif, ya. Lalu yang berikut itu ada pastoral integral, lalu kemudian pastoral migran
antar budaya, lintas budaya. Sekarang kedatangan kalian para migran itu kan membentuk satu masyarakat yang sudah majemuk, plural, multikultural. Karena itu penting gereja memasukkan ini pastoral migran lintas budaya ini sebagai salah satu prinsip pastoral migran dan perantau. Untuk menghayati apa yang dinamakan gereja interkultural. Ya, gereja Artinya interkultural. gereja yang mengadakan dialog antara budaya-budaya yang dihadirkan dan dibawa oleh para migran. Ya. Oke. Oh, berarti itu sudah masuk dalam strategi baru pastoral yang perlu dihadirkan dan dikembangkan oleh gereja ya. Apakah Romo mau menjelaskan lagi beberapa hal tentang disertasinya? Itu dalam kaitan dengan prinsip pastoral itu tadi saya lupa ya, tentang itu hak untuk bermigrasi, tapi juga hak untuk mendapat pelayanan pastoral secara khusus untuk para migran. Iya, benar, ya. Karena para migran datang dari berbagai latar belakang budaya, jadi mereka perlu juga mendapat itu pelayanan pastoral juga secara khusus. Terutama itu misalnya untuk merayakan Ekaristi dalam bahasa mereka. Itu salah satu. Iya, benar, ya. Oke. Dalam bab 4 itu Romo mengupas tentang keterbatasan yang dialami oleh gereja dalam menjawab tantangan fenomena migrasi. Apa saja yang Romo temukan dan Romo alami dan pada akhirnya Romo kupas dan mencoba menelaah dalam disertasi ini. Berkaitan dengan itu keterbatasan dari jawaban pastoral dari program pastoral yang sudah dibuat secara konkret, keterbatasan itu yang pertama, yang baik gereja di tempat asal maupun gereja tempat tujuannya, itu pastoral khusus ya, spesifik untuk para migran, dan juga struktur pastoral yang belum terlalu efisien, belum terlalu berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu ketiadaan pemahaman yang baik tentang fenomena migrasi. Lalu yang berikut itu kurangnya penyadaran terhadap masalah migrasi. Itu keterbatasan. Lalu yang berikut, keterbatasan lain itu, ini. Formasi untuk para agen pastoral, itu juga masih sangat kurang. Baik tertabis maupun yang terbaptis, yang dibaptis. Kemudian kurangnya persiapan terhadap para migran. Lalu yang berikut itu program reintegrasi. Ini yang belum terlalu diperhatikan oleh gereja di tempat. Reintegrasi itu program yang menawarkan program kepada mereka yang pulang dari tempat perantauan, supaya mereka itu diterima dengan baik oleh keluarga ataupun komunitas lokal. Dan sebaiknya kerjasama dengan pemerintah, karena seringkali kepulangan para migran itu tidak diterima baik oleh anggota keluarganya. Seringkali ada konflik. Konflik misalnya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tanah. Nah, selain itu ada juga yang mengidap beberapa penyakit, AIDS dan lain sebagainya, karena mereka ditolak. Jadi sini gereja harus memfasilitasi itu programnya supaya mereka diterima dengan baik ya, dalam komunitas maupun keluarga. Itu berarti berkaitan dengan para migran yang pulang, dalam tanda kutip itu, para migran yang pulang dengan membawa masalah ataupun tangan kosong, ya benar. Pergi pulang tidak membawa apa-apa, tidak boleh katakan gagal lah. Iya, benar. Seperti itu. Itu beberapa keterbatasan. Dan bab terakhir itu Romo menampilkan tentang strategi baru yang perlu dilakukan dan dikembangkan oleh gereja. Apa saja itu strategi? Strategi baru ini bertolak dari
rumusan strategi pastoral yang saya sampaikan di bab 3. Itu yang pertama tuh, melihat migran bukan sebagai masalah tapi sebagai sebuah berkat, sebagai sumber daya. Lalu yang kedua itu formasi untuk para agen pastoral baik tertabis maupun terbaptis, lalu meningkatkan kerjasama antar gereja dan juga mendorong kerjasama dengan institusi lain ataupun aktor-aktor lain yang terlibat dalam kegiatan pastoral migran dan perantau. Kemudian ini strategi pastoral baru itu untuk gereja di tempat asal itu yang pertama penyadaran harus lebih sering, lebih aktif. Formasi khusus untuk para migran, untuk para agen pastoral. Dalam kaitan formasi ini itu sangat dianjurkan supaya formasi itu sudah mulai untuk para agen-agen pastoral tertabis ya, para seminaris penting. Mulai di seminari itu mulai memberikan itu pemahaman tentang migrasi fenomena migrasi, supaya mereka tahu ya apa saja motivasi dan efek dari migrasi, khususnya migrasi tanpa dokumen ya. Gitu ya. Kemudian di Institut Pastoral atau Universitas Katolik perlu juga ini. Perlu ada ya. Mungkin sebagai mata kuliah atau mata kuliah pilihan lah seperti itu, itu penting. Kemudian persiapan untuk program persiapan sebelum merantau ini penting. Lalu kemudian program reintegrasi, bantuan sosial atau karitatif untuk keluarga yang ditinggalkan, dan mengintensifkan itu kerjasama antar gereja multilateral, bukan hanya gereja di tempat asal dengan tujuan, tapi di tempat transit juga. Dalam konteks kita penting, karena kebanyakan orang-orang Flores yang merantau, mereka sebelum masuk Malaysia mereka biasanya berhenti di Keuskupan Tanjung Selor, dinunukan untuk urus dokumen sebelum masuk. Ya. Sedangkan untuk gereja di tempat perantauan itu, tempat tujuan itu ya penyadaran untuk gereja lokal, lalu reksa pastoral khusus. Yang berikut itu program integrasi supaya para komunitas lokal mereka mesti dibantu ya. Lalu yang berikut itu melihat migran itu sebagai berkat ya, bukan sebagai masalah. Memang benar bahwa ada para migran yang kemudian terlibat dalam masalah kriminal dan lain sebagainya, tapi itu hanya sebagian. Karena di Malaysia misalnya, di Sabah, kalau tanpa migran Indonesia ekonominya akan mati. Oh ya? Ya. Jadi 70% itu sangat bergantung pada para migran kita. Roda perekonomian Malaysia. Lalu yang terakhir itu ya kerjasama antar gereja dan aktor-aktor lain. Nah, itu yang strategi baru yang Romo coba yang saya tawarkan ya. Kalau saya mau tanya untuk pertanyaan terakhir, Romo, kira-kira hal apa yang paling utama yang akan Romo coba tawarkan saat tiba di Indonesia, khususnya di Keuskupan Agung Ende dan Keuskupan Rejo Bali Nusa Tenggara, bahkan sampai nanti ke Konferensi Wali Gereja Indonesia. Baik, dari disertasi yang saya tulis ini atau dari diskusi kita hari ini, sebenarnya saya dapat merangkum ini dalam 3 poin. Yang pertama itu pentingnya kerjasama antar gereja, baik keuskupan asal, gereja di tempat keuskupan transit maupun perantauan. Karena pada akhirnya walaupun itu gereja partikular, tapi pada akhirnya satu gereja saja yang memperhatikan para migran perantau, yaitu gerejanya Kristus.
gerejanya Kristus. Itu yang lain yang namanya gereja asal, transit itu tujuan itu hanya soal nama. Pada akhirnya kalau kita omong tentang dalam konteks sinodalitas, berjalan bersama, satu gerejanya Kristus yang mesti memperhatikan para migran perantau. Yang kedua, pentingnya formasi. Pentingnya formasi bagi para agen pastoral tertabis, tapi juga untuk para agen pastoral terbaptis untuk awam. Ini penting, karena awam itu memainkan peran yang sangat penting dan sangat krusial peranan mereka dalam pastoral migran dan perantau. Lalu yang berikut itu pentingnya struktur pastoral. Struktur pastoral yang seperti komisi-komisi yang sudah ada, komisi migran perantau, tapi seperti dalam konteks kita di sana itu sebenarnya seperti shelter itu penting juga untuk menangani para korban perdagangan manusia. Dan untuk menjamin semuanya ini, maka figur uskup itu sangat penting kita dalam gereja, karena dia adalah penanggung jawab utama karya pastoral sebuah keuskupan, termasuk karya pastoral untuk para migran dan juga para pastor para pastor bersama dengan awam itu mesti bekerjasama untuk bermisi dan melaksanakan pastoral untuk para migran. Jadi itu 3 sebenarnya itu. Kerjasama baik ke dalam maupun keluar, at intra, at extra, formasi. At extra itu misalnya dengan pemerintah. Dengan pemerintah, dengan NGO, dan dengan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Termasuk itu kerjasama ekumenis Itu penting juga. Nah, yang bermigrasi bukan hanya orang Katolik, tapi juga interreligiosa itu antar agama, penting juga. Romo Edu memahami secara baik bahwa migrasi merupakan sebuah fenomena kemanusiaan, sebuah fenomena yang sudah terkandung di dalam DNA manusia. Romo Edu memahami secara baik bahwa migrasi merupakan sebuah fenomena yang kompleks, terstruktur, sistematis, dan bahkan pelik. Dia menyadari bahwa untuk berhadapan dan mengatasi fenomena atau isu seperti ini dibutuhkan sebuah pemahaman yang luas dan integral dengan sebuah pendekatan interdisipliner yang mencakup beberapa bidang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sosial politik, ekonomi, dan teologi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah formasi akademik yang memadai tentang fenomena dan isu migrasi. Romo Edu akhirnya memilih dan memutuskan untuk menjadi seorang perantau di negeri pizza, di kota abadi, khususnya untuk memperdalam pemahamannya tentang fenomena dan atau isu migrasi sambil menggali informasi pada sumber-sumber yang terpercaya dan valid, serta mengalami perjumpaan dengan kebudayaan Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Lewat perjumpaannya dengan para migran yang berasal dari kontinen-kontinen yang saya sebutkan tadi. Romo Edu diperkaya baik dari sisi akademik maupun dari sisi pengalaman hidup. Semua pengalaman akademik dan
perjumpaannya dengan kebudayaan-kebudayaan di atas akan menjadi bekal bagi Romo Edu saat kembali nanti ke Indonesia. Terima kasih banyak Romo Edu yang sudah bersedia membagi dan berbagi sedikit tentang pengetahuan, pemahaman, dan pengertian tentang isu dan fenomena migrasi di Indonesia menuju Malaysia.